Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurul Qawim, NIM 5301011954 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Mesir untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Faidi M.Hum. Latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada dalam kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya, merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Ekspedisi Napoleon ke Mesir. Mesir yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Utsmani dapat dikuasai oleh Napoleon dengan alasan dan ekspedisi. Niat Napoleon untuk menjajah Mesir terbaca oleh pemikiran bangsa itu, kemudian mereka mengadakan pendekatan kepada Napoleon sehingga akhirnya keberadaan Napoleon amat berarti bagi kerajaan Mesir. Sebagai titik awal perkembangan pemikiran untuk memperoleh kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya telah dilupakan, Napoleon membawa ide-ide baru yang sangat terpengaruh, bahkan dapat merubah pola pikir orang-orang Mesir. Antara lain, pemerintahan republik, persamaan, dan kebangsaan. Pembaharuan Islam di Mesir, menurut John L. Esposito, dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi secara bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syariah, dan kelompok Khawarij yang kemudian disusul dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi. Maka tampillah pada abad peralihan 13 ke 14 seorang tokoh Ibnu Taimiyah yang melakukan kritis Ajam sebagai reformis atau tajwid dengan seruannya agar umat Islam kembali kepada Al-Quran, Sunnah, serta memahami kembali ijtihad. Tokoh pembaharuan Islam di Mesir: 1. Muhammad Ali Pasha, 2. Jamaluddin Al-Afghani, 3. Al-Tahtawi, 4. Muhammad Abdus, 5. Rasyid Ridho. 1. Muhammad Ali Pasha. Politik luar negeri, memperbaiki hubungan dengan dunia barat, dan dipentingkan pada ilmu administrasi negara dan politik dalam negeri, membangun kekuatan militer, bidang pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. 2. Jamaluddin Al-Afghani. Sejarah mengenal tempat kelahiran Jamaluddin Al-Afghani terdapat beberapa versi. Versi pertama, beliau dilahirkan di Asadabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Dan menurut versi lainnya di Asadabad dekat Hamadan, wilayah Persia. Beliau dilahirkan pada tahun 1255 Hijriah atau 1838 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1315 Hijriah atau tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul. Beliau memiliki gelar Sayyid dikarenakan berasal keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib melalui seorang imam ahli hadis terkenal di Ali At-Tirmizi.
Selain memiliki panggilan Al-Afghani, ia juga dikenal dengan nama Asabadi, yang keduanya dinisbatkan dari tempat kelahirannya. Ayahnya bernama Sayyid Safdar, ia pun menggunakan gelar Sayyidnya dengan nama Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Akan tetapi, nanti ketika ia berada di Turki, Mesir, dan Eropa, lebih dikenal sebagai Jamaluddin Al-Afghani. 3. Al-Tahtawi. Nama lengkapnya adalah Rafa'ah Bey Badawi Al-Tahtawi. Beliau lahir di kota Tahta atau di daratan tinggi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1802 Masehi. Orang tuanya dari kaum bangsawan, tetapi sedikit berpengalaman. Namun keluarganya yang tradisi keagamaannya kuat itu menjadikan Al-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Ketika dewasa, di umur 16 tahun, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar di bawah pengawasan atau bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi adalah murid kesayangannya. Setelah lamanya mendapatkan penyelesaian studi, di tahun 1822 Masehi, Hasan Al-Attar banyak hubungan dengan para ilmuwan Perancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Selama 5 tahun di Paris, ia kursus privat bahasa Paris, sehingga dalam waktu 5 tahun ia mampu menerjemahkan sejumlah 12 buku dan risalahnya. Di antaranya tentang sejarah Alexander Macedonia, buku-buku mengetahui pertambangan, ilmu bumi, akhlak, dan adat istiadat berbagai bangsa. Risalah tentang ilmu teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani, dan sebagainya. Selama di Paris, Al-Tahtawi menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam ilmu pengetahuan. 4. Muhammad Abduh. Abduh lahir di Pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Ayahnya beristri 2. Muhammad Abduh muda merasakan sejak dini sulitnya hidup dalam keluarga poligami. Hal ini menjadi pokok persoalan yang dia sampaikan dengan sangat yakin di kemudian hari ketika ia menegaskan perlunya pembaharuan keluarga dan hak-hak wanita. Dalam usia 12 tahun, Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tahta untuk belajar ke Masjid Ahmadi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar dari segi menghafal dan belajar Al-Quran. Pelajaran di Masjid Ahmadi ini ia selesai selama 2 tahun. 5. Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Kalamun, di suatu desa Lebanon yang terletak tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Menurut keterangannya, ia berasal dari keturunan Al-Husain atau cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisi di Al-Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran.
Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajarannya di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Al-Syekh Husain Al-Jiz, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di madrasah ini, ia selain bahasa Arab juga diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis. Dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga diajari pengetahuan modern. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Uriyah Al-Wusta. Ia berniat untuk menggabungkan dirinya dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Di masa tuanya, Rosyid Ridho, meskipun kesehatannya telah terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif. Akhirnya ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935 sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Suud ke kapal di Suez. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.